Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GSCA Anugerah Peniel dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bertemu lagi dengan saya dalam Mimbar Gemar edisi 15 Juni tahun 2022. Pembacaan kita hari ini terambil dari Surat Ibrani, pasal yang ke-10, ayat 24 sampai yang ke-39. Tetapi di sini saya hanya akan membaca dari ayat yang ke-24 sampai yang ke-25 saja, dan Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah. Ayat yang ke-24, Ibrani pasal 10. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam surat ini tidak ada petunjuk yang jelas tentang siapa penulisnya. Tetapi Tertullian secara mantap dalam kesaksiannya, dia berkata bahwa Barnabaslah penulisnya. Tetapi ada juga beberapa orang di Alexandria, di mana di tempat surat ini diterima, banyak yang menghubung-hubungkan secara tidak langsung hal ini dengan Paulus. Clement mengemukakan bahwa Paulus menulisnya dalam bahasa Ibrani, kemudian Lukas menerjemahkannya di dalam bahasa Yunani. Terlepas dari siapa penulisnya, kita hanya akan melihat pesan yang tertulis pada surat ini. Judul perikop kita pada surat ini ialah suatu nasihat untuk saling menasihati dan untuk bertekun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan jadwal pembacaan kita hari ini, dikatakan dalam ayat yang ke-24, di antara saudara seiman seharusnya ada saling mendorong. Menarik sekali pemakaian kata ini, sebab umumnya kata mendorong dipakai dengan arti yang jahat. Namun penulis memakainya untuk aktif berbuat baik dengan sengaja untuk memperhatikan keperluan teman-teman yang lain. Dalam kata aslinya berbunyi, pandang yang seorang kepada yang lain. Sedang perikop bacaan ini adalah nasihat yang praktis atau suatu nasihat untuk bertekun yang teguh. Ayat yang ke-25. Karena itu mereka seharusnya tidak meniru kebiasaan beberapa orang dan tidak lagi mengunjungi perkumpulan Kristen, tetapi lebih baik mereka mempergunakan kesempatan untuk saling menasihati. Terlebih-lebih hal itu harus dilakukan menjelang hukuman hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis melihat hanya ada dua kemungkinan bagi mereka yang berada dalam keadaan yang ditempati olehnya dan oleh para pembacanya, atau menganggapnya
menanggapinya sepenuhnya atau sengaja memberontak. Sesudah ia menasihati para pembacanya untuk menanggapi sepenuhnya, bisa kita lihat dari ayat yang ke-19 sampai yang ke-25. Sekarang ia memandang paling sedikit sebagai pengandaian. Ini mungkin kekuatan kata. Jika kita seandainya kita tetap berdasarkan pemilihan yang ada dengan sengaja sepenuhnya menyimpang dari apa yang sudah disampaikan kepada pengetahuan dan pengertian kita. Jawaban yang sungguh-sungguh ialah pertama, bahwa tiada jalan kedua bagi penebusan dosa yang dapat dipilih. Itu ada di dalam ayat yang ke-26. Dan yang kedua, bahwa tidak ada hal lain yang menanti kita kecuali akibat yang mengerikan dari penghakiman sebagai sasaran murka Allah yang harus ditimpakan terhadap semua orang yang menentang Allah. Ayat yang ke-27. Sebab juga di bawah perjanjian lama, kita bisa lihat dari Ulangan pasal yang ke-17 ayat yang kedua sampai yang ke-7. Orang yang sepenuhnya mengesampingkan tuntutannya dalam pemberontakan yang nyata, umpama penyembahan berhala, menderita hukuman mati tanpa belas kasihan. Itu di dalam ayat yang ke-28. Apakah hal itu tidak menjelaskan sendiri sebagai hal yang tepat juga terhadap penghakiman kita? Jika orang murtad dari perjanjian baru, artinya yang sudah diterangi, ayat yang ke-32, di situ dikatakan, yaitu orang yang dengan sengaja menolak dan menentang iman Kristen, harus menderita suatu hukuman yang lebih berat. Ayat yang ke-29. Kembali ke ayat yang ke-26. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dosa di sini harus berarti kemurtatan atas pemberontakan. Bandingkan di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Juga dari Ibrani pasal 3, ayat yang ke-12 dan yang ke-13, serta 2 Petrus pasal 2, ayat yang ke-21. Bentuk masa kini dari kata kerjanya menunjukkan kepada ketekunan yang tak terputus-putus, menekankan bahwa dosa yang dilakukan dengan sengaja tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Bukan hanya karena satu-satunya korban yang menentukan itu sudah ditolak, melainkan juga melainkan juga karena dosa semacam itu tidak dapat diampuni. Ayat yang ke-30. Tuhan akan menghakimi umatnya demi kepentingan umatnya. Artinya di sini ialah bahwa ia akan mempertahankan juga orang yang benar dengan membinasakan yang jahat. Bandingkan dari kitab Bilangan pasal yang ke-16 teristimewa di dalam ayat yang ke-5. Perikop itu mengatakan suatu nasihat untuk bertekun yang teguh. Sesudah merenungkan
hal yang jelek, sekarang penulis mendapat alasan untuk menghadapkan dan menganjurkan yang baik. Kiranya mereka mau mengingat pengalaman pertama mereka sendiri ketika menjadi Kristen, bahwa mereka semua akan menjadi sasaran celaan, cobaan umum sudah sejak semula menjadi nasib mereka. Karena hal itu bukanlah suatu perkembangan yang baru dan yang tak terduga. Pada waktu pertama, cobaan-cobaan serta aniaya semacam itu menunjukkan bahwa mereka sepenuhnya sadar hal yang akan mereka alami, di mana mereka sebagai orang Kristen dipanggil untuk mendapat bagian mengalami penderitaan secara badani dengan sukarela. Bahkan mereka harus kehilangan harta benda. Mereka terima dengan ikhlas. Dibandingkan dengan keuntungan mereka yang akan mereka terima di dalam surga yang kekal. Bandingkan juga di dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Mereka memandang ke depan serta menyadari bahwa kepercayaan Kristen yang imani bukanlah tanpa alasan. Karena kepercayaan mereka mengandung janji akan pahala penuh, maka dari itu janganlah kepercayaan itu dilepaskan. Bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-35. Tetapi mereka harus menyadari bahwa di dalam kehendak Allah ada waktu menanti dan ada waktu bekerja, serta pencobaan maupun ujian sebelum pemenuhan yang dijanjikan dapat dinikmati. Itu ada di dalam ayat yang ke-36. Pemenuhan ini akan terjadi dengan segera. Pemenuhan itu akan disempurnakan di dalam pernyataan Yesus yang akan datang. Itu di dalam ayat yang ke-37. Dan kedatangannya pasti. Yesus tidak akan mengundur-undurkan waktunya untuk segera datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang mengetahui akan hal ini, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, mendapat penerimaan Allah dan hidup bertahan di dalam iman, atau yang kedua, melepaskan kepercayaannya dan mendapati Allah tidak berkenan kepadanya. Ayat yang ke-38. Bagi kita, kata penulis ini, pilihan yang terakhir tidak masuk akal. Kita bukan orang-orang semacam itu, dikatakan di dalam ayat yang ke-39. Yang undur dari iman pasti mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan. Tetapi kita ini termasuk orang-orang yang maju terus sambil berharap dan bertekun serta percaya sampai mencapai tujuan agar beroleh hidup yang kekal untuk menikmati keselamatan yang sempurna. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-39. Bapak, Ibu, saudara sekalian bisa membandingkan juga dari kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-19, juga kitab Yohanes pasal 12 ayat yang ke-25. Biarlah renungan kita yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus akan peringatanmu bahwa
kami harus tetap teguh di dalam iman, karena hanya tetap yakin bahwa hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami akan diselamatkan. Dan bagi siapa saja yang menolak serta menentang kehendak Tuhan akan dibinasakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami dan pimpin kami, agar Roh Kudus memimpin senantiasa kami untuk kami tetap setia, taat, bertekun, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kami didapati berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.